not from the top down, from the bottom up. Yup. Hey para pecinta film dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Black or White tahun 2014 yang berdurasi 2 jam 1 menit 25 detik. Film ini menceritakan sentimen rasial dua belah pihak yang memperebutkan hak asuh cucunya masing-masing. Gimana kisah ceritanya? Langsung aja ke alur ceritanya. Pria ini bernama Elliot. Siang itu di rumah sakit terlihat Elliot sedang menahan tangis kesedihannya karena sang istri yang sangat ia cintai baru aja meninggal dunia akibat kecelakaan. Waktu mau pulang, sahabat Elliot yang bernama Rick menawarkan jika butuh teman maka ia bisa menemaninya di rumah. Namun Elliot menolak. Malam ini ia hanya ingin sendirian. Sepanjang malam Elliot melampiaskan kesedihannya dengan meminum alkohol. Kehilangan sosok wanita yang ia sayangi benar-benar terasa perih dan bikin stres. Pagi harinya di kamar, cucu Elliot bernama Eloise membangunkan dan meminta diantar ke sekolah. Eloise di situ bingung. Dia bertanya, kenapa nenek tak ada di kamar seperti biasanya? Setiap hari sang nenek menyiapkan semua kebutuhan, mengurus serta mengantar Eloise ke sekolah. Karena tak sanggup menyampaikan kabar duka kepada anak kecil itu, Elliot hanya berkata kalau hari ini dialah yang akan mengantar Eloise. Dulu ibu Eloise atau putri Elliot jatuh cinta dengan seorang pria berkulit hitam bernama Reggie. Tapi gara-gara tak disetujui, putri Elliot nekat kawin lari dan pergi dari rumah. Hingga suatu ketika dia hamil karena punya penyakit jantung bawaan. Sewaktu melahirkan, putri Elliot meninggal dunia. Sedangkan Reggie adalah pecandu narkoba berat. Ia kerepotan jika ia harus mengurus Eloise sendirian. Jadi setelah istrinya meninggal, Reggie membuang bayi kecil tersebut di depan pintu rumah mertuanya yaitu Elliot. Dari bayi sampai detik ini, kakek neneklah yang membesarkan Eloise. Sesampainya di sekolah sebelum berpisah, Eloise mengajarkan Elliot bagaimana isyarat hati, tanda sayang yang selama ini selalu dia dan sang nenek lakukan. Siang hari, Rick bersama pacarnya mengantarkan Elliot menjemput Eloise. Di mobil, Rick menyarankan agar Elliot memberitahukan kabar duka ini sebelum pergi ke upacara pemakaman. Mau tak mau, Elliot mengajak Eloise bicara di bangku taman. Dengan berat hati, Elliot mengatakan bahwa sang nenek telah meninggal dunia. Mendengar kabar barusan, cucu kecil kesayangan Elliot pun menangis. Selesai ganti baju, semua pergi ke upacara pemakaman istri Elliot. Acara dilanjutkan di rumah Elliot. Di sana seorang wanita bernama Rowena mengucapkan bela sungkawa. Rowena ini adalah ibunya si Reggie yang artinya dia nenek Eloise juga. Ekspresi Elliot terlihat tidak terlalu suka dengan Rowena. Sebenarnya bukan Rowenanya yang Elliot benci, tapi dengan anaknya yaitu Reggie. Elliot merasa Reggie lah penyebab kematian putrinya. Seandainya dulu Elliot diberitahu kalau putrinya akan melahirkan, mungkin dia masih sempat memberitahu dokter penyakit jantung bawaan tersebut. Jika dokter tahu, pasti dokter akan melakukan tindakan sesar dan nyawa putri Elliot bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian saat pulang sekolah, Eloise meminta kakek membantu menyelesaikan soal matematika. Elliot yang tidak mengerti sama sekali lalu mencarikan guru les. Besoknya pelamar bernama Dufan datang. Dufan cerita bahwa dia cuma bisa matematika, tapi juga menguasai bahasa asing. Karena kagum dengan banyaknya sertifikat keahlian yang Dufan miliki, Elliot menerimanya menjadi guru les Eloise. Hari pertama Dufan mengajar pun dimulai. Tak hanya Eloise, Elliot pun ikut belajar bersama. Elliot merasa bukan menjadi kakek yang baik, dia butuh mempelajari pelajaran yang sedang dipelajari cucunya. Di tengah pelajaran, Rick datang berkunjung.
Rick dan Elliot ini rekan kerja satu kantor sebagai pengacara. Rick memberitahu kalau tadi pagi Rowena menelpon ke kantor mereka. Di telepon tadi Rowena bilang dia berencana menggugat Elliot ke pengadilan untuk mengambil hak asuh Eloise. Mendengar berita tersebut, Elliot marah. Dia tak sudi cucu kecilnya tinggal di lingkungan Rowena yang dipenuhi orang-orang kriminal serta para pecandu narkoba. Elliot kemudian menyuruh Dufan untuk menyetirkan mobil menuju rumah Rowena. Setibanya di sana, Elliot bertanya kenapa baru sekarang Rowena membahas hak asuh Eloise. Rowena menjawab, dulu ia bukan mempercayakan Eloise kepada Elliot tapi kepada almarhum istrinya Elliot. Kini istri Elliot sudah meninggal, ditambah mendapat kabar sepeninggalan sang istri Elliot jadi sering mabuk-mabukan. Karena itulah Rowena merasa Eloise lebih layak tinggal bersamanya. Elliot yang tersinggung lalu menegaskan bahwa dia sanggup menjaga cucunya sendirian tanpa perlu bantuan Rowena sedikit pun. Besok harinya Rowena pergi menemui adiknya bernama Jeremiah yang berprofesi sebagai pengacara. Ia ke sana untuk membicarakan gugatan hak asuh Eloise. Jeremiah menjelaskan karena hakim di persidangan nanti orang berkulit hitam demi memenangkan sidang, Rowena bisa memanfaatkan keuntungan dan menuduh Elliot sebagai orang rasis. Jeremiah berjanji akan melakukan berbagai macam cara untuk membuat pertanyaan jebakan agar Eloise terpojok di depan hakim. Awalnya Rowena kasihan, ia tahu Elliot bukan orang rasis seperti itu. Namun demi bisa menang, Rowena terpaksa setuju. Di sisi lain, Elliot juga berdiskusi dengan rekannya sesama pengacara. Dalam diskusi, rekan-rekan Elliot menyarankan sebelum persidangan dimulai, lebih baik Elliot menghentikan kebiasaan mabuknya terlebih dahulu. Mereka yakin di persidangan nanti Rowena pasti akan menyerang kelemahan Elliot tersebut. Malam harinya waktu Elliot sedang membacakan dongeng, tiba-tiba Eloise berkata, sampai kapanpun aku akan mencintai kakek. Mendengar ucapan cucu kecilnya, hati Elliot begitu sakit. Dia tak ingin kehilangan satu-satunya keluarga yang dimiliki saat ini. Elliot akan bertekad akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan hak asuh Eloise sampai titik darah penghabisan. Beberapa hari kemudian, persidangan pertama hak asuh Eloise dimulai. Dalam ruangan sidang, tanpa basa-basi Jeremy langsung menyerang. Dia menuduh Elliot telah menghasut Eloise dan memaksanya masuk ke sekolah khusus orang kulit putih. Rick yang tak terima dengan pernyataan itu pun menyerang balik. Rick menuduh Rowena lah penyebab putri Elliot dulu meninggal. Gara-gara waktu melahirkan, keluarga Rowena bersekongkol tak memberitahu Elliot. Akibat perdebatan semakin panas dan situasi kurang kondusif, ibu hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Malam hari Elliot bermimpi istrinya pulang. Sambil menangis ia memeluk dengan sangat erat. Elliot lelah harus menghadapi masalah ini sendirian semenjak sang istrinya meninggalkannya. Hari demi hari berlalu, Elliot masih tertekan memikirkan seluruh masalahnya. Hingga ketika dia melihat Eloise hanya asik bermain game, tak mengejarkan PR, marah Elliot pun meledak. Now turn it off. Dude, listen to me. I don't know who you think you're dealing with here. I don't want to live with you. I want my daddy. Esok harinya di kantor, Reggie datang menemui Elliot. Reggie di sana hanya untuk membuat kesepakatan. Dia berencana menyerahkan hak asuh Eloise sepenuhnya, asalkan Elliot mau memberikannya uang untuk membeli narkoba. Tanpa banyak bicara, Elliot langsung setuju, tapi dia memberi syarat. Dia mau memberikan Reggie uang, asalkan besok Reggie datang ke rumah menemui Eloise satu kali saja. Karena seumur hidup, dari bayi Eloise tak pernah tahu bagaimana wajah ayah kandungnya sendiri. Esok hari setelah mendengar cerita Elliot, Eloise sangat senang. Sebentar lagi untuk pertama kalinya dia bisa bertemu ayah yang selama ini ia rindukan. Eloise menunggu dan terus menunggu. Namun hingga malam, Reggie tak jumpa datang. Agar tak menyakiti perasaan cucu kesayangannya, Elliot terpaksa berbohong. Dia bilang barusan dapat kabar kalau sang ayah tak jadi datang karena ada urusan mendadak. Suatu pagi Elliot kaget melihat Rowena bersama semua keluarganya tiba-tiba main ke rumah mau menumpang berenang. Berbeda dengan Elliot, Eloise justru senang menyuruh mereka masuk. Saat Elliot sendirian,
Rowena bilang kalau Reggie sedang berada di luar. Mendengar nama Reggie disebut, Elliot buru-buru menghampirinya. Di luar, Reggie mencoba menjelaskan waktu itu dia tak jadi datang karena takut Elliot masih marah dan malah memukuli di depan Eloise. Elliot di situ semakin kesal. Jika memang Reggie sungguh-sungguh ingin menemui Eloise, harusnya tadi dia masuk ke dalam, bukan cuma diam di sini. Reggie yang merasa belum siap akhirnya pergi dari sana. Is that it? You just gonna walk away now? Beberapa jam kemudian Reggie balik lagi. Dia akhirnya masuk ke dalam. Rowena pun memberitahu Eloise bahwa Reggie adalah ayah kandungnya. Dengan gembira, Eloise langsung memeluk sang ayah. Ketika semua orang sibuk bermain, Elliot memanggil Reggie ke dapur. Ia memberikan cek senilai $25.000 atau sekitar 350 juta rupiah sambil menyuruhnya pergi dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Tujuan Elliot mengatakan itu bukanlah untuk memisahkan hubungan ayah dan anak, tapi semua ini dilakukan demi kebaikan Eloise. Elliot hanya ingin Reggie menjadi sosok ayah yang pantas, jadi ia tetap mengizinkan mereka berdua bertemu lagi di suatu saat nanti, asalkan Reggie sudah benar-benar bersih dari narkoba. Tanpa protes sedikit pun, Reggie setuju. Keesokan paginya, Rowena mengajak Reggie pergi ke kantor Jeremiah. Namun ternyata di sana Reggie malah bilang kalau kemarin Elliot memberikan uang $25.000 agar dia menjauhi Eloise. Kini Jeremiah punya senjata baru. Ia yakin bukti cek uang tersebut pasti bisa menyudutkan Elliot di persidangan nanti. Hari demi hari kehidupan Elliot sudah mulai tenang. Hingga suatu hari waktu baru pulang, pembantu Elliot melapor kalau tadi Reggie datang lalu membawa Eloise. Elliot yang khawatir pun buru-buru pergi ke rumah Rowena. Bersyukur Eloise baik-baik saja. Dia lagi asik main bersama keluarga Rowena. Tapi ekspresi Elliot berubah ketika ia melihat dari jendela Reggie lagi santai menghisap ganja. Hey! What the hell are you doing? Don't you ever come into my house again without my permission. Yeah, I hear you. Saat Rowena muncul, dia justru berusaha membela Reggie meski tahu anaknya salah. Karena mual dan kesal, Elliot melarang Reggie dan seluruh keluarga Rowena mendekati Eloise lagi. Hari persidangan kedua pun tiba. Waktu keluarga Rowena pun siap-siap mau berangkat. Rowena melihat Reggie sedang menghisap ganja di rumah tetangganya. Listen, Shut your mouth! I keep trying, but I can't. Listen, Shut your mouth! Rowena benar-benar kecewa sebagai seorang ayah. Jika memang sayang, Reggie seharusnya mati-matian sampai akhir, bukan malah bersembunyi ketakutan seperti pengecut dan melampiaskan rasa takut itu dengan ganja atau narkoba. Karena masih kesal, Rowena nampar sekali lagi. Di persidangan, Reggie berbohong kepada hakim dengan mengatakan sekarang dia sudah bebas dari narkoba, bahkan sudah memiliki pekerjaan tetap. Ia juga memberikan kesaksian untuk menyerang Elliot. Berjam-jam berlalu, Reggie terlihat gelisah. Dia butuh sekali narkoba sebagai penenang. Rowena pun menyuruh Jeremiah meminta izin untuk istirahat sebentar kepada ibu hakim. Namun sebelum ibu hakim memberi izin, Elliot menuliskan nama Eloise di selembar kertas dan memberikannya kepada hakim. Ia lalu membuat permohonan. Elliot meminta Rick bertanya suatu pertanyaan sederhana untuk Reggie, yaitu bagaimana ejaan nama anak kandungnya sendiri. Di hadapan seluruh orang yang hadir di sana, Reggie mulai menyebutkan satu persatu huruf nama Eloise, dan dia salah mengeja nama anaknya sendiri. Setelah istirahat, sidang kembali dilanjutkan. Kali ini Duval si guru les diminta menjadi saksi. Awalnya semua berjalan lancar. Kesaksian Duval dinilai meringankan Elliot. Tapi waktu Jeremiah bertanya apakah benar Elliot sering mabuk-mabukan, seketika Duval terdiam. Dengan jujur dia menjawab benar. Kemudian giliran Elliot sendiri yang maju menjadi saksi.
Di hadapan hakim, Elliot menyangkal seluruh tuduhan Reggie. Tapi karena emosi, kalimat yang keluar dari mulut Elliot barusan terasa seperti intimidasi orang kulit hitam. Jeremiah yang menggunakan kesempatan itu dan bertanya apakah Elliot membenci Reggie gara-gara dia orang kulit hitam. Mendengar pertanyaan tersebut, Elliot menjawab dia tak pernah sekalipun memandang manusia dari warna kulitnya. Meski berbeda ras, jika ia baik maka Elliot akan menganggap baik tanpa pengecualian. Begitu juga sebaliknya. Alasan kenapa Elliot membenci Reggie adalah karena dari semua kesalahan Reggie ada satu kesalahan yang paling menyakitkan hatinya, yaitu sampai detik ini Elliot tak pernah sekalipun mendengar kata maaf keluar dari mulut Reggie. Tak pernah ada ucapan maaf dari seorang pria yang telah membuat putri kesayangannya meninggal dunia. Curahan hati Elliot itu seakan menusuk hati semua orang. Air mata Rowena pun jatuh. Malamnya ketika Elliot duduk di taman belakang sambil meminum alkohol, mendadak Reggie masuk. Dan Reggie yang mabuk ganja meminta uang $50.000. Dia bakal mengeluarkan pisau dan mengancam jika Elliot menolak maka ia akan membawa Eloise pergi. Di dalam rumah saat Ricky membawanya Eloise, dia tak sengaja melihat foto ibunya Eloise atau putri Elliot atau istrinya. Di momen itu akhirnya Ricky sadar selama ini keegoisannya telah menyakiti hati banyak orang. Dia bukanlah ayah yang pantas untuk Eloise. Ellie! Setelah Elliot sadar, Reggie meminta maaf dari lubuk hati terdalam. Dia memohon maaf karena telah mengambil putri yang sangat Elliot cintai. Sambil menangis dan menyesal, Reggie berlari pergi. 1 minggu kemudian hari persidangan terakhir pun tiba. Di hadapan hakim, Reggie berkata bahwa dia belum siap menjaga Eloise. Reggie mengakui masih menggunakan narkoba, tapi ia berjanji akan berusaha menjalani masa rehabilitasi sebaik mungkin agar bisa pantas menjadi ayah untuk Eloise. Hakim lalu menyuruh Elliot bercerita apa yang Reggie lakukan malam-malam di rumahnya. Namun mendengar pernyataan Reggie tadi, Elliot memutuskan tak akan menceritakannya. Rowena kemudian diminta untuk berdiri untuk menyampaikan pendapat. Dari 2 pernyataan antar sesama pria barusan, hati Rowena kini jadi lega. Di awal alasannya menggugat hak asuh adalah karena dia ragu Elliot tak bisa mengurus Eloise dengan baik sepeninggalan istrinya. Sekarang Rowena sudah tahu seberapa tulus Elliot mencintai cucunya. Jadi sama seperti Reggie, dia juga bersedia mempercayakan hak asuh Eloise sepenuhnya kepada Elliot. Saat ibu hakim mau ketok palu, Rowena masih belum berhenti mengoceh. Dia terus marah-marah menyuruh Elliot berhenti mabuk-mabukan. Elliot yang kesal, dia juga menyuruh Rowena berhenti marah-marah terus. Hakim lalu ngomelin mereka, lalu ketok palu serta sambil mengesahkan status hak asuh Eloise diberikan kepada Elliot sepenuhnya. Keesokan harinya, Elliot mengantarkan Eloise ke rumah Rowena. Meski hak asuh jatuh ke tangan Elliot tetap ingin menjadi kakek yang baik. Selama 3 minggu ke depan, dia akan berjuang masa rehabilitas agar bisa berhenti dari kecanduan alkoholnya. Ia berjanji 3 minggu lagi akan kembali ke sini untuk menjemput Eloise. Jadi sementara waktu, meski terpaksa, Elliot harus menitipkan cucunya ke Rowena. Kini hubungan Elliot dan Rowena akhirnya membaik.
Sebelum pergi, Elliot menatap cucu kecilnya lalu memberi isyarat hati tanda sayang. Tanda sayang yang selama ini istri lakukan ke Eloise, cucu tercinta mereka. Dan film pun berakhir. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan ketik di kolom komentar ya. Mungkin segini dulu aja pembahasan alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.